Nah, baiklah di sini saya akan menjawab pertanyaan 3A, di mana pertanyaan tersebut adalah menjelaskan, mengenai keunggulan serta, kelemahan dari vaksin di antara vaksin dan juga obat. Nah, vaksin ini, merupakan zat yang, dalam pemberiannya melalui rute injeksi atau suntikan langsung ke dalam pembuluh darah. Nah, di mana, seperti yang kita ketahui beberapa obat-obatan bila disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah, otomatis obat-obatan tersebut akan, tidak mengalami proses absorpsi lagi, melainkan langsung melalui proses metabolisme tubuh. Nah, di mana obat-obatan tersebut 100% akan diserap oleh tubuh atau mempunyai bioavailabilitas atau ketersediaan hayati uh, bernilai satu atau bernilai sempurna. Nah, dibandingkan dengan obat-obatan yang melalui rute pemberian oral ataupun topikal ataupun sebagainya. Nah, sehingga efektivitas ataupun bioavailabilitas dari vaksin ini lebih tinggi atau lebih bagus atau lebih sempurna daripada obat-obatan yang digunakan secara oral. Nah, selain itu juga vaksin ini bukanlah obat, melainkan vaksin ini merupakan suatu produk biologi yang terbuat dari kuman ataupun komponen-komponen kuman dan racun penyebab penyakit yang telah dilemahkan ataupun dimatikan yang dapat menimbulkan kekebalan spesifik uh, secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, sehingga vaksin ini dapat diberikan pada orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Nah, pemberian vaksin terhadap orang yang sakit dan juga orang yang sehat ini sama-sama tujuannya satu, yaitu untuk membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap antigen asing yang terkandung di dalam komposisi vaksin tersebut. Nah, misalnya vaksin corona itu menggunakan terbuat dari zat atau bakteri atau patogen virus corona itu sendiri, sehingga saat disuntikan walaupun kepada orang yang sehat ataupun orang yang sakit ya, yang sudah terkena virus tersebut, tetapi vaksin tersebut hanyalah berfungsi untuk menimbulkan atau memicu terjadinya proses terbentuknya kekebalan tubuh terhadap antigen, yaitu virus corona tersebut. Nah, lalu vaksin ini selain dapat diberikan pada orang yang sehat ataupun orang yang sakit, keunggulan dari vaksin daripada obat ini yaitu vaksin ini pada umumnya dapat diberikan secara gratis atau dengan harga yang terjangkau. Nah, kenapa demikian? Karena pemberian vaksin ini biasanya dimaksudkan untuk membentuk masyarakat atau populasi yang sehat. Nah, dan juga daripada obat-obatan yang harus kita dapatkan melalui tidaklah gratis dan juga dengan harga yang tidak dengan beberapa obat yang dengan harga yang tidak yang agak sulit dijangkau. Jadi vaksin ini merupakan bentuk merupakan jenis suatu produk yang dimana juga dapat mencegah tubuh dari penyakit, tetapi kita bisa mendapatkannya dengan secara gratis ataupun dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, sedangkan kelemahannya daripada obat yaitu vaksin ini ternyata dalam proses pembuatannya memerlukan waktu yang panjang daripada obat-obatan konvensional lainnya, di mana
saya sebutkan sebelumnya bahwa vaksin ini bukanlah seperti obat atau vaksin ini terbentuk atau terbuat dari zat-zat mikroorganisme penyakit tersebut yang telah dimatikan sebelumnya, lalu disuntikkan ke tubuh manusia. Nah, sedangkan obat itu merupakan suatu produk yang suatu produk yang terbuat dari bahan farmasi atau bahan-bahan kimia obat, di mana eh, tidaklah membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya. Kenapa demikian? Karena penggunaan mikroorganisme sebagai bahan komposisi eh, dalam vaksin tersebut ini ternyata membutuhkan eh, hal-hal khusus yang wajib kita perhatikan dalam pembuatannya, di mana eh, hal-hal khusus tersebut itu dapat meliputi pH, suhu, serta konsentrasi buffer dan juga komponen kimia lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mikroorganisme tersebut. Nah, akibat proses pengembangan yang kompleks itulah eh, proses produksi vaksin ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada obat konvensional.